Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Vivianti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan pemeriksaan refraksi objektif. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan ini, kita perkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kita melakukan pemeriksaan ini, dan selanjutnya meminta persetujuan pasien. Jika pasien setuju, maka mari kita lanjutkan pemeriksaannya. Nah, pertama kita harus memperhatikan kondisi ruangan pemeriksaan. Cahaya dijadikan redup untuk melakukan pemeriksaan refraksi objektif ini. Kemudian yang kedua, alat yang kita gunakan itu tersedia, yaitu trial frame, trial lens, dan alat strict retinoskop. Kemudian yang ketiga, kita atur jarak pasien dengan pemeriksa sekitar sejangkauan tangan, sehingga kita bisa menentukan working distance kita itu sebesar kurang lebih 50 cm, sehingga setara dengan 2 dioptri. Nah, kemudian kita uji strict retinoskop kita dengan melihat terdapat dua arah cahaya, yaitu arah vertikal dan arah horizontal, di mana arah vertikal ini di mana arah cahaya yang vertikal ini untuk menilai power pada aksis 180, dan arah cahaya yang horizontal untuk menilai power pada aksis 90. Kemudian kita minta pasien untuk memfiksasi penglihatannya pada huruf yang ada di Snellen card atau Snellen lamp yang ada di depannya. Kemudian kita pasangkan trial frame pada mata pasien, dan kita oklusi terlebih dahulu mata kiri untuk kita lakukan pemeriksaan strict retinoskop pada mata kanan. Nah, kita kemudian lakukan strict retinoskop pada mata kanan tanpa menggunakan lensa terlebih dahulu. Kita lakukan pemeriksaan dengan menguji dua aksis, yaitu pada aksis 90 dan pada aksis 180. Nah, kita lihat di situ, kita lihat pada pupil pasien bagaimana cahaya yang direfleksikan oleh retina, apakah berlawanan arah atau against motion dengan arah sinar kita, atau searah atau with motion dengan arah sinar kita. Nah, jika arahnya berlawanan atau against motion dengan sinar kita, maka kita menambahkan lensa minus. Namun jika arahnya itu searah atau with motion dengan sinar kita, maka kita menambahkan lensa sferis positif. Nah, anggap pasien kita lakukan pemeriksaan itu dengan pemeriksaan strict retinoskopnya itu against motions, maka kita menambahkan lensa sferis negatif. Nah, di sini kita tambahkan power lensa sferis negatif, kemudian kita perhatikan kembali bagaimana gerakan cahaya yang direfleksikan di retina. Nah, jika kita dapatkan power lensa sferisnya itu sudah full atau sudah netral, arti netral di sini adalah bahwa kita melihat di pupil itu sudah full cahayanya dan kita tidak melihat lagi adanya pergerakan against atau against motion, maka itulah koreksi maksimal dari mata kanan pasien. Nah, kita lakukan pemeriksaan power ini pada power lensa sferis ini pada aksis 90 dan pada aksis 180. Kemudian setelah kita dapatkan power pada kedua aksis tersebut, maka kita lakukan power cross. Nah, untuk perhitungan pada power cross ini, maka kita perhatikan perbedaan power pada aksis 90 dan aksis 80. Jika terdapat perbedaan yang cukup besar, maka kita ketahui bahwa pasien tersebut juga menderita astigmatisme, sehingga didapatkan dari selisih power pada kedua aksis tersebut, maka didapatkanlah power lensa silindernya. Nah, setelah kita dapatkan power lensa sferis dan power lensa silinder dengan aksisnya, kemudian kita lakukan uji coba dengan menggunakan koreksi tersebut untuk melakukan pemeriksaan refraksi subjektif kembali.
untuk menilai berapakah visus dari hasil pemeriksaan strik retinoskop tersebut. Nah, pemeriksaan kita lakukan selanjutnya pada mata kiri yang prosedurnya sama seperti pada mata kanan. Jika kita sudah mendapatkan hasil strik retinoskop pada mata kanan dan mata kiri, maka kita catat pada lembar yang telah disediakan. Kemudian kita catat juga hasil visus maksimal atau best corrected visual acuity yang didapatkan setelah dicobakan dengan lensa hasil strik retinoskop tersebut. Nah, demikianlah pemeriksaan refraksi objektif. Terima kasih.